dengan Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mungkin bisa ketua kelasnya pimpin berdoa dulu. Siap. Sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik aja atau baik banget? Baik. Baik aja, Bu. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Karena Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, siapkan HP-nya, sudah siap? ya. Oke, buka menti.com. Di HP, apakah dalam keadaan sehat? Abangan ada doa, guys. Bu bisa dibuat, Bu. Apa iya, tapi sakit hati deh. Apalagi harus kualitasnya di sini. Rasanya tuh pengen diapain ya. Apakah tadi malam kalian sudah baca di rumah? Apa perasaan kalian pagi ini? Diketik. Nanti muncul di sini. Alhamdulillah biasa aja. Sembarang. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, kita bisa explain dulu. Kita siapa sedikit? Di sini explainingnya hanya menyebutkan warnanya. Yang Gimana explainingnya? Oh. Tenang aja, sudah cukup ya. Cukup. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi kita. Yang pertama persepsi. Ada yang tahu apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan? AI. Istilah lainnya adalah lagi? Sebuah program untuk membantu manusia. Oke, lagi? Apalagi ya? Membantu berumah tangga. Asisten. ya, asisten digital katakannya. Oke, kemudian apa saja jenis-jenis AI yang sering kalian gunakan? AI Gemini. Question AI. Untuk desain bisa pakai apa? Canva. Dan kemudian apa peran kita saat KA bisa melakukan tugas? Apa peran kita saat kelas? Kita sebagai apa sih? Memberikan arahan. Kita sebagai Memberikan perintah. ya, bahasa lainnya apa? Pemerintah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi kebutuhan tugas dan kriteria KA yang relevan, kemudian merancang alur kolaborasi dengan KA, kemudian menyelesaikan tugas spesifik menggunakan 2 atau lebih perangkatnya, maksudnya tadi bisa ChatGPT dan apa, kemudian dan lain sebagainya, kemudian merefleksikan proses dan etika penggunaan KA secara kritis. Oke, apakah kalian berpikir kreatif dalam menyelesaikan tugas dengan bantuan AI? Sedikit kreatif, Bu, lebih membantu. Karena kalau misalnya kita mau AI-nya jawabannya lebih bagus tuh kita harus juga harus memberikan arahan yang lebih bagus juga, Bu. Lengkap. Ya. Apakah hasil dari AI seperti ChatGPT atau Canva bisa langsung digugah tanpa direvisi? Tidak. Kenapa? Karena biasanya mereka apa ya? Banyak yang salah-salah. Iya, masih banyak salah-salah. Oke, kolaborasi. Ya, apa sih ya itu kolaborasi manusia dengan KA? Jadi kolaborasi manusia dengan KA adalah proses kerjasama antara manusia dan sistem kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan suatu tugas. Manusia berperan sebagai memberi konteks, ya, memutuskan tujuan dan
mengevaluasi hasil, dan KA itu membantu dalam menghasilkan ide, mengolah data, dan menciptakan konten secara otomatis. Jadi kolaborasi KA itu tidak hanya mengandalkan sepenuhnya dengan KA. Jadi kolaborasi KA itu harus menggunakan AI secara cerdas dan bertanggung jawab. Ingat ya, AI itu adalah alat. Ingat, AI itu adalah alat. Alat yang membantu kita. Dan manusialah yang memberikan arah dan maknanya. Jadi semuanya itu AI itu hanya sebagai alat yang kita pergunakan atau kita manfaatkan. Tapi di baik yang tetap yang melakukan pertama adalah si manusianya yang memberi segala arah dan maknanya. Oh my god. Sini ada yang mau ditanyakan? Dalam Bisa dipahami ya? Jadi intinya kita ini adalah yang memperalat, memperalat. AI itu adalah alatnya. Jadi mempermudah bukan Aisan. ya, anggap aja dia membantu kita, tapi ya kita kan maunya dia mengerjakan semuanya kan. Tapi tetap kita lah yang mengatur semuanya itu. Dan hasilnya akhirnya juga kita lah yang merevisinya. Di sini ada yang mau ditanyakan, Aman? Oke, di situ sudah ada tujuan dan tugasnya apa studi kasus. Yang pertama adalah UMKM. Misalnya ada kerupuk sehat Hero Oil ingin menjangkau generasi Z melalui media sosial. Jadi intinya apa studi kasus ini? Membuat promosi ya, kita jualan kerupuk. Jualan kerupuk yang tidak berminyak di zaman generasi Z. Kayak apa cara buat itu? Nah, kira-kira bagaimana sih cara kalian promosi kegiatan? Sebenarnya ini lebih ke kita menggunakan prompt AI, aplikasi AI seperti apa yang mau kalian pakai? Ya. Tools apa yang mau kalian pakai kira-kira? Gemini. Gemini buat captionnya ya, posternya tetap di mana? Di Canva. atau ada yang lain selain di Canva? Coba di ChatGPT. Coba ChatGPT bisa tuh, dia buat gambar. Coba dibuat, nggak desain sendiri gitu. Kan? Nah itu udah step. Ini kalian tuliskan nanti. Apa? Yang ini kita lebih ke promnya. Ya sudah. Kalian Apa ya tentang poster pemasaran nih? Buatkan kerupuk sehat. Kan dengan Gemini kita bisa mendapatkan. Duh, malu di video ih. Wah, canggih sekali ya, Jar. Ini Iya. keluar lah. Iya, dapat yuk. Sangat canggih sekali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Perkenalkan, kami dari kelompok Fadilese ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam mempromosikan produk kerupuk Zero Oil. Jadi yang pertama, dalam pengerjaannya kami tuh membuat ide dari membuat poster dulu baru caption. Dalam membuat poster, kami memasukkan promnya sebagai berikut. Buatkan saya poster untuk promosi kerupuk sehat Zero Oil yang cocok untuk Gen Z. Aduh. Baru kami menunggu hasil, Bu. Tunggu dulu. Genset. Nah, hasilnya tuh mungkin berbeda, Bu ya. Beda dari punya kami mungkin, Bu ya. teman-temannya yang lain Boleh langsung ke revisinya juga. Nah, lalu karena kami merasa kurang puas, kami mengubah layout warna yang ada di belakangnya menjadi ubah warna background menjadi campuran dari warna hijau dan juga pink. Karena menurut kami ini bukanlah kerupuk yang kami idam-idamkan, kami mengganti gimana nih? Mengganti dengan
ubah gambar kerupuknya menjadi gambar kerupuk kulit. Ya. Jadi kayak gini, Bu. Nah, untuk tulisan-tulisannya tuh agak panjang, Bu. Jadi mungkin kami skip aja, Bu ya. Baru yang terakhir tuh kami dalam membuatnya itu kami tambahkan foto video, baru kami jadikan layoutnya, Bu. Kalau untuk yang caption, kami buatnya di ChatGPT, Bu. Tapi mungkin bisa buat di sini juga. Mungkin saya contohkan sini aja. ChatGPT aja. Buatkan saya caption untuk postingan Instagram yang mempromosikan kerupuk Zero Oil yang sehat bernama Fadiles dengan jargon snack sehat mood on. Buat caption menarik tidak terlalu panjang, namun tetap bisa menghook audiens Gen Z dan akhirnya sangat baik untuk promosi. Semoga ngerti, Bu. Saya siap kapan. Udah, langsung kirim. Dan diberilah beberapa pilihan, Bu. Nah, kami milih lagi nih, Bu. Oke, Bu, sekian ya, Bu. Yang lain gimana? Ada yang perlu ditambah? Dari yang lain, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Direvisikan. Ayo yang lain, yang lain. Yang lain ada yang mau merevisikan. Kira-kira apa sih mereka yang kurang? Yang gambar tadi yang di Gemini, coba tunjukkan yang di Gemini. Yang tadi. Ya, nah itu gambar tadi. Maskotnya mungkin ya. Kira-kira plotnya ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu direvisikan? Apa gimana? Jadi kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran tadi itu, Bu, bahwa AI itu sangat memudahkan kita dalam membuat suatu project ya, khususnya kayak misalnya tadi membuat poster ataupun membuat caption yang menarik. Karena kalau misalnya cuman dari pikiran kita kan mungkin terlalu terbatas gitu, tapi dengan menggunakan AI kita bisa tahu lebih banyak lagi, bisa mendapatkan referensi-referensi yang lebih banyak lagi. Itu bisa ya menambahkan kreativitas kita lah. Jadi kolaborasi antara kamu dengan AI bagaimana? Itu dalam pembuatan promnya, Bu. Prom ya. Jadi dalam pembuatan promnya kita bisa merevisi juga. Itu menurut saya kolaborasi yang bagus juga dengan AI. Ingat AI itu sebagai apa? Alat. Alatnya ya, bukan sebagai pemeran utama. Oke, ada yang lain? Ada yang mau kasih kesimpulan? Oke. Jadi saya ingin menambahkan apa yang disimpulkan dari Angga tadi, bahwa memang AI itu sangat membantu kita dalam hal-hal seperti ini, membuat poster, caption, untuk promosi segala macamnya. Namun tentunya tidak lepas lagi dari kreativitas dari penggunanya. AI itu bisa kreativitas jika penggunanya juga bagus. Sama halnya dengan alat, jika penggunanya kurang dalam menggunakannya, maka hasil yang dihasilkan oleh AI-nya tentunya akan kurang juga. Begitu. Terima kasih. Ya, Bu. Oke, selanjutnya ada refleksi. Kita lihat refleksi 3 hal yang berhasil. Oke, yang pertama apa? Paling belakang ada tuh. Berhasil membuat produk. Berhasil membuat poster, ada lagi? Berhasil membuat caption, ada lagi? Menciptakan prompt yang unik, ada lagi? Mengeksplorasi kegunaan AI. Oke, ada lagi? Refleksi dari kalian, ada lagi? Yang hal yang berhasil kalian hari ini gimana? Menggunakan AI yang paling penting ya. Memaksimalkan fungsi AI dengan merevisi. Oke, kemudian 2 hambatan. Apa? Kalian menemukan hambatan di hari ini? Yang pertama apa? Hasil yang kamu searching itu Apa? hasil yang Oh, tidak sesuai. Hambatan yang lain? Jaringan. Oke, ada lagi hambatan yang lain? Jadikan model, Bu. Ya, ada lagi? Paling pentingnya jaringan memang nomor 1. Oke. Dan yang terakhir 1, ide menjaga etika menggunakan AI apa? Pribadi dia sendiri. Ide menjaga etika penggunaan AI. jangan menggunakan data pribadi sendiri. Yang lain? Apa etika kalian menggunakan AI? Tidak sepenuhnya bergantung pada AI. Tidak sepenuhnya bergantung pada AI. Ada lagi? Apa? Ya, menggunakan prompt dengan jelas. Sini apa? Itu adalah sebagai alat manusialah yang
Saya, Bu. Wih. Ayo cepat turun di angkosnya. Makasih ya Bu. Ayo cepat udah siap. Trek tek 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 tek. Tuh aku capek Bu. Lagi sampai sekolah ya Bu. Trek tek 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 tek. Ayo cepat turun di angkosnya. Makasih ya Bu. Ayo cepat udah siap. Trek tek 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 tek. Cek dulu. Ini tas betulnya isinya ada plastik. Waalaikumsalam.